Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sarah li sadari wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan bendera Islaman. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi dalam Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Yang pertama itu adalah akhlak. Akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dasar dari akhlak tersendiri itu adalah Al-Quran dan hadis. Perbedaan akhlak, etika, dan moral secara formal. Akhlak berada pada tataran aplikatif dari suatu tindakan manusia dan bersifat umum. Namun secara mengacu pada barometer ajaran agama, etika bertolak ukur pada akal pikiran atau rasio. Moral tolak ukur adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Jadi itulah perbedaan antara akhlak, etika, dan moral secara formal. Kemudian persamaan antara akhlak, moral, dan etika itu adalah akhlak, etika, dan moral secara konseptual memiliki makna yang berbeda, namun pada aras praktis memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Kemudian selanjutnya adalah akhlak dalam berkeluarga. Urgensi keluarga dalam kehidupan manusia, yaitu keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Pernikahan juga awal dari membangun rumah tangga Islam dan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Adapun hal ini juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskanu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat pada tanda bagi kaum yang berpikir. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Adapun peran keluarga dalam Islam ada beberapa. Yang pertama itu menanamkan ajaran Islam. Meskipun tidak semua muslim mendapatkan keislamannya dari keluarga yang melahirkannya, tetap saja keluarga adalah tempat pertama di mana seorang anak belajar tentang agama Islam. Dalam sebuah keluarga, suami istri yang menikah dan menjalankan dan membangun rumah tangga dengan ajaran agama Islam, dan hal tersebut juga akan diajarkan kepada anak-anaknya, kepada keturunan-keturunannya. Kemudian yang kedua adalah memberikan rasa tenang. Keluarga adalah orang terdekat bagi setiap manusia dan tempat pencurahan segala isi hati maupun masalah. Keluarga juga merupakan tempat berkeluh kesah bagi setiap anggotanya, karena hanya keluargalah yang ada dan senantiasa memberikan perhatian kepada setiap orang, meskipun keadaan keluarga setiap orang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu menjaga dari siksa api neraka. Telah disebutkan sebelumnya bahwa
Keluarga itu adalah tempat di mana nilai-nilai Islam dan ajaran agama Islam diajarkan untuk pertama kali dalam keluarga. Keluarga juga orang tua serta anak-anaknya dan menjaga satu sama lain dari perbuatan maksiat yang saling mengingatkan dan saling mengingatkan. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari kemungkinan siksaan, yang bahkan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah para malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Yang keempat, menjaga kemuliaan dan wibawa manusia. Menjaga nama baik keluarga adalah tugas setiap manusia, karena saat manusia berbuat kesalahan, maka hal tersebut juga tidak hanya ditimpakan kepada dirinya, melainkan juga kepada keluarganya. Memiliki sebuah keluarga membuat seorang bertanggung jawab tidak hanya kepada dirinya tapi juga kepada seluruh anggota keluarganya. Kemudian yang kelima, melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan. Melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan. Salah satu tujuan pernikahan dan membentuk keluarga adalah untuk memiliki keturunan yang baik dan soleh. Memiliki anak yang soleh dan soleha adalah karunia dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang tua. Membangun sebuah rumah tangga dan keluarga yang pada dasarnya adalah jalan menuju keberkahan, karena di dalam keluarga orang tua dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah juga merupakan ridha orang tua. Kemudian akhlak dalam berkeluarga juga mencakup akhlak orang tua terhadap anak. Islam juga mengatur bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengingat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baik orang tua adalah dia yang mampu membuat anaknya menjadi generasi Rabbani, yang memiliki akhlak dan adab seperti baginda Nabiullah Muhammad SAW. Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam perannya mendidik anaknya, antara lain orang tua itu sebagai panutan untuk anak-anaknya. Kemudian yang kedua, orang tua sebagai motivator dari anaknya. Orang tua sebagai cermin utama anak, orang tua sebagai fasilitator. Selanjutnya adalah Islam dan masalah harta dan jabatan. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta atau al-mal menurut Wahbah Zuhaili didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya, baik itu merupa zat maupun manfaat. Menurut Hanafiyah, al-mal adalah sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Pendapat dari mayoritas ulama, al-mal adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Dalam Al-Quran, bahwa harta adalah peluasan hidup pada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46 dan surah An-Nas ayat 14. Dijelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan. Maka kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta dan jabatan tersebut
didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sejatinya bukan orang lain, karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar. Sebab itu, saat akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban manusia untuk mencari harta. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Oleh sebab itu, manusia diperintahkan untuk bekerja keras atau berusaha dalam rangka mencari harta buat kebahagiaannya dunia akhirat. Firman Allah pada surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan. Sikap terhadap harta dan jabatan. Harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terdapat harta, kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai kebahagiaan dari modal hidup. Namun bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah oleh Allah, karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kemudian, pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan, bahkan didayagunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya kecuali 3 hal. 3 hal ini sering diperdebatkan oleh sebagian ulama, yaitu ilmu yang dimanfaatkan, sedekah yang mengalir untuknya, atau anak soleh yang mendoakan untuk kebaikannya. Hadis riwayat Darimi dan Tirmizi dalam kitab Sunan Darimi. Dan setiap manusia itu adalah tetap meramal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak mengunggahkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Hakikat hidup dan bekerja. Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikiran, zikirnya untuk mengaktualisasikan, untuk menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik, khairul ummah. Atau dengan kata lain,
Juga dapat kita katakan bahwa hanya dengan kerja manusia itu memanusiakan dirinya. Hanya dengan kerja manusia itu memanusiakan dirinya. Kerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan fisik, psikologis maupun sosial. Dengan pekerjaan manusia akan memperoleh keputusan-keputusan tertentu yang meliputi pemenuhan kepada kebutuhan fisik dan rasa aman, serta kebutuhan sosial dan kebutuhan ego. Selain itu, keputusan seseorang terhadap pekerjaan juga diperoleh melalui berbagai bentuk kepuasan yang dapat dinikmati di luar kerja. Misalnya, keputusan sewaktu bekerja, menikmati liburan, dan lebih mendasar lagi dapat menghidupi diri dan keluarganya. Kerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosial. Dengan pekerjaan, manusia dapat memperoleh kepuasan tertentu yang meliputi kepenuhan kebutuhan fisik dan rasa aman, serta kebutuhan sosial dan kebutuhan ego. Selain itu, keputusan seseorang terhadap pekerjaan juga diperoleh melalui berbagai bentuk kepuasan yang dapat dinikmati di luar kerja. Misalkan, kepuasannya waktu bekerja, menikmati liburan, dan lebih mendasar lagi dapat menghidupi diri dan keluarga. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, berkata, "Aku benci orang-orang yang berpangku tangan tanpa adanya aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia atau untuk kepentingan di akhirat kelak." Saya ulangi, Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Aku benci orang yang berpangku tangan tanpa adanya aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia atau untuk kepentingan di akhirat kelak." Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyayangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas. Sebagai muslim yang taat, Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan dari sifat malas. Bekerja bagi seorang muslim adalah dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaat. Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Jum'ah ayat 10. Kemudian akhlak dalam bekerja. Hidup adalah sebuah perjuangan. Tanpa adanya usaha untuk berjuang, maka manusia tidak akan bisa bertahan untuk hidup. Untuk itu, manusia harus berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Pada itu, berjuang memiliki makna yang cukup luas. Makna berjuang di sini memiliki makna yang cukup luas. Di dalamnya tergantung nilai-nilai untuk bekerja keras. Berjuang itu mengandung nilai bekerja keras, tekun, ulet, dan teliti, dan yang lainnya yang merupakan salah satu dari akhlak dalam bekerja. Tanpa adanya unsur-unsur itu, apa yang kita harapkan cita-citakan itu tentu akan tercapai. Dengan bekerja keras dan tekun ini akan muncul sikap optimis. Sikap optimis dalam diri seorang yang menganggap ceritanya dengan adanya sifat ulet, sifat yang tekun, manusia tidak akan mudah goyah dan putus asa dalam pekerjaannya, mengalami hambatan atau bahkan kegagalan. Keharusan profesionalisme dalam bekerja. Keharusan profesionalisme dalam bekerja. Dalam Islam, kerja produktif bukan saja dianjurkan, tetapi dijadikan sebagai kewajiban religius. Oleh karena itu, kerja adalah milik setiap orang dan hasilnya menjadi hak milik pribadi yang dihormati dan melindungi karena terkait dengan kebutuhan kepentingan atau agar dapat menciptakan kualitas kerja yang maksimal. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Misalkan dalam pertukangan, seorang tukang yang ahli dalam bidangnya, ahli dalam membuat rumah, meja,
itu dikatakan profesional saat dia ahli dalam bidang tertentu, dia ahli pada bidangnya. Sikap profesionalisme adalah sikap seorang terhadap pekerjaannya atau profesi, kesungguhan hati untuk memenuhi kebutuhan, bertanggung jawab atas pekerjaan yang dicapai. Kemudian yang terakhir dari materi Al-Islam dan Kemuhammadian yang telah dijelaskan, yaitu adalah muamalah. Muamalah, menurut Wikipedia, muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syarat tersebut yang terdiri dari akhlak dan kewajiban. Pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Dunia menurut Islam hakikatnya hanyalah permainan dan sifatnya fana atau tidak abadi. Dunia itu hanyalah sementara. Dunia adalah tempat di mana manusia hidup dan beraktivitas serta menjalankan segala urusannya, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanyalah tempat singgahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia diciptakan oleh Allah beserta isinya untuk mendukung kehidupan manusia dan memenuhi segala kebutuhannya. Meskipun demikian, keindahannya dunia dan segala yang ada di dalamnya justru membuat manusia lupa atas tujuan penciptaannya. Untuk melupakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Hadid ayat 20 bahwa dunia ini sebenarnya hanya permainan belaka sebagaimana yang disebutkan berikut ini. Pengertian spiritualitas Islam. Secara etimologi, kata spirit berasal dari kata lain spiritus. Berasal dari kata Latin spiritus yang diantaranya berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud dan beradab, nafas hidup, nyawa hidup, dan perkembangan selanjutnya. Kata spirit diartikan secara lebih luas sebagai para filsuf mengotonasikan spirit dengan satu kekuatan yang mengetimasi dan memberi energi pada kosmos. Kemudian yang kedua, kesadaran dan berkaitan dengan kemampuan, keinginan, dan inteligensi. Yang ketiga, makhluk immaterial. Yang keempat, wujud ideal, akal pikiran, intelektualitas, rasionalitas, moralitas, kesucian, dan kelahian. Sementara itu, makna spiritual dalam Islam ialah spiritualitas yang membumi, menyatu dinamika kehidupan manusia dalam seharinya. Kerohanian dan Islam bukan dimensi yang merupakan spiritual ini, singkatnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ketuhanan atau agama. Ruang lingkup muamalah. Pada ruang lingkup fikih, muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Di atas sudah dijelaskan bahwa berdasarkan aspeknya muamalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu muamalah adabiyah dan madiniyah. Adabiyah dan madiyah. Yang pertama, muamalah adabiyah. Penjelasan muamalah adabiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar-menukar benda ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia. Muamalah adabiyah mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh atau tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap benda yang berkaitan dengan adab dan akhlak, seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi, dengki, dendam, penipuan, dan lain-lain. Muamalah madiyah. Sedangkan muamalah madiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah atau bendanya. Muamalah madiyah menetapkan aturan secara syara terkait dengan objek bendanya. Apakah suatu benda halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diupayakan, dan diperjuangkan? Apakah suatu benda bisa menyebabkan kemaslahatan atau kemudaratan bagi manusia, dan berbagai segi lainnya. Perlu diketahui
bahwa ruang lingkup dari muamalah juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, berdasarkan tujuannya, muamalah dalam Islam memiliki ruang lingkup yang meliputi yang pertama, hukum keluarga, ahkam al-ahwal asy-syahiyah. Kedua, hukum perdata, al-ahkam al-maliyah. Hukum pidana, al-ahkam al-jiniyah. Hukum acara, al-ahkam al-murafa'at. Kemudian hukum perundang-undangan, al-ahkam al-dustriyah. Kemudian selanjutnya hukum kenegaraan, al-ahkam al-duwaliyah. Kemudian hukum keuangan dan ekonomi itu adalah al-ahkam al-istiqhadiyah wal maliyah. Prinsip umum dari muamalah. Prinsip umum dari muamalah terdapat 4, yaitu hukum asal dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Mubah itu artinya boleh-boleh saja. Muamalah di dalam prinsip akukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindarkan mudarat dalam masyarakat. Kemudian pelaksanaan muamalah didasarkan dengan tujuan memelihara nilai keseimbangan, tawazun, berbagai segi kehidupan yang antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Kemudian ada yang disebut dengan prinsip khusus. Terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama, objek transaksi harus yang halal. Artinya dilarang melakukan aktivitas ekonomi yang bisnis terkait yang haram. Adanya keredaan semua pihak terkait muamalah tersebut tanpa adanya paksaan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan dana atau aset yang amanah dan jujur. Sementara itu prinsip khusus muamalah ini dibagi menjadi 2, yaitu yang diperintah dan yang dilarang.